Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmono Hakim. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi syarat tugas besar 2 yang diampu oleh dosen Bapak Sugeng Wirnarma sebagai dosen Bahasa Indonesia saya di semester 2. Presentasi ini saya akan membahas tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pembahasan saya akan dibagi menjadi 5 bagian. Pertama itu ada tentang pengertian bahasa, bahasa Indonesia, bahasa gaul, faktor-faktor yang menyebabkan adanya bahasa gaul, kemudian pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pengertian bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, bahasa itu adalah suatu sistem lambang, bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk melakukan kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian ada menurut Wibowo tahun 2003, suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Kemudian ada menurut Krida Laksana dan Joko tahun 2014, sistem lambang bunyi yang diarbiter yang digunakan oleh suatu anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, mengidentifikasikan diri. Definisi tersebut tuh sejalan dan berupa mengungkapkan hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu menurut Anderson tahun 2015, bahasa adalah suatu sistem, bahasa adalah vokal, bahasa tersusun dari lambang-lambang, bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, bahasa adalah alat komunikasi, bahasa berhubungan erat dengan budaya tempatnya berada, dan bahasa itu berubah-ubah. Kemudian selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2 sebenarnya. Itu adalah sebagai bahasa nasional, disahkan pada saat Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4 dalam fungsi sebagai bahasa nasional. Pertama itu lambang kebanggaan kebangsaan negara Indonesia, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Karena negara Indonesia mempunyai berbagai macam daerah, suku, dan bahasa, sehingga diperlukan bahasa nasional untuk melakukan komunikasi secara mudah. Kemudian apabila bahasa Indonesia berfungsi sebagai negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, dan iptek. Selanjutnya ada bahasa gaul. Bahasa gaul itu adalah bahasa yang jika dilihat pada masa kini adalah bahasa yang digunakan oleh para kaum remaja. Contohnya seperti saya. Kaum remaja merasa akan tertinggal zaman atau merasa kuno ketika mereka tidak menggunakan bahasa gaul. Padahal kenyataannya mereka itu sama saja merusak bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa gaul itu adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1980-an hingga saat ini. Semula itu diperkenalkan oleh kelompok waria dan masyarakat pinggiran, umum dikenal sebagai bahasa musiman. Karakteristiknya itu pertama adalah ragamnya santai, tidak terlalu baku, identik dengan pemotongan 2 fonem paling akhir, kemudian disisipkan bentuk oke di depan fonem yang tersisa, berasal dari bahasa khusus yang digunakan oleh para narapidana pada zaman dahulunya. Kemudian memanfaatkan sintaksis morfologi bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Kemudian sini saya ada contoh bahasa gaul. Pertama itu ada santuy, jika di bahasa Indonesia itu sebagai santai, gemai sebagai gemas, sabi sebagai bisa, takis sebagai sikat, kezel sebagai kesel, kui sebagai yuk, hakiki hakikat, kerat keras, terciduk japri jalur pribadi, mantul mantap betul. Kemudian ada sampis sampah habis, negara berflower atau negara berkembang. Bahasa gaul ini sangat tidak tepat jika kita gunakan
dalam situasi formal. Kenapa demikian? Karena bahasa gaul itu ada bahasa yang tidak sesuai dengan kosakata bahasa Indonesia, bahasa baku bahasa Indonesia, sopan santun bahasa Indonesia, dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa gaul ini biasanya digunakan oleh kalangan remaja-remaja yang digunakan pada saat melakukan tongkrongan, harus sedang melakukan chatting. Kemudian, bahasa gaul ini adalah hasil modifikasi bahasa Indonesia dan bahasa lainnya yang dicampur adukan sehingga membentuklah suatu kata baru. Kemudian ada ciri-ciri bahasa gaul. Bahasa gaul itu mempunyai ciri pertama singkat, lincah, kreatif, cenderung pendek. Kosakata, contohnya kosakata khas. Aku menjadi gua, bapak menjadi bokap, pengganti huruf A dengan E, benar menjadi bener, cakap menjadi cakep. Terus ada contoh penghilangan fonem, memang menjadi emang, saja menjadi aja. Terus ada penggantian huruf vokal, capai menjadi cape, kalau menjadi kalau. Kemudian ada penghilangan huruf H, contohnya seperti bohong menjadi boong, habis menjadi abis. Terus ada pemendekan kata, seperti contoh begini, dipotong menjadi gini, ini dipotong menjadi ni. Terus selanjutnya kita ada pembahasan dengan faktor-faktor yang terbentuk bahasa gaul. Bahasa gaul itu umumnya digunakan oleh para kaum remaja untuk melakukan komunikasi yang diekspresikan tidak dapat diikuti oleh kelompok usia lain. Dengan maksud itu mereka melakukan komunikasi dengan bahasa khas sendiri sebagai ciri khas sendiri dalam tongkrongannya yang digunakan sebagai hiburan, bukan digunakan sebagai bahasa pokok atau bahasa utamanya. Jadi apabila kita menggunakan bahasa gaul ini tepat pada tempatnya, maka itu tidak akan terlalu bermasalah. Faktor-faktor yang cukup mempengaruhi adanya bahasa gaul ini pertama itu menjamurnya internet dan sosial media. Internet itu kita melihat seluruh dunia itu menjadi satu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran bahasa lain, seperti Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan bahasa lokal, dan lainnya. Kemudian media sosial ini sangat berpengaruh. Media sosial contohnya seperti Twitter, Instagram, atau WhatsApp. Mereka itu pasti mempunyai yang namanya selebgram. Di para pengikut itu menjadikan selebgram itu sebagai panutan. Jadi ketika para selebgram menggunakan bahasa gaul, maka mereka akan ikut-ikutan menggunakannya. Kemudian ada pengaruh lingkungan, peran media elektronik seperti TV, radio, telepon, dan lain-lain. Kemudian ada peran media cetak seperti poster lah, seperti komik, manga. Kemudian buku cerita-cerita fiksi. Ada perkembangan zaman yang dimana apabila kita tidak menggunakan bahasa gaul, maka kita ketinggalan zaman. Ada remaja, terus yang terakhir itu ada remaja lebih menyukai bahasa gaul. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa gaul karena mereka merasa bahwa bahasa gaul ini adalah bahasa yang tren, bahasa yang hits. Tidak menggunakan bahasa ini maka kita ketinggalan atau merasa kita tuh kuno. Selanjutnya ada alasan mengapa sih para remaja itu menyukai bahasa gaul. Pertama itu lebih akrab, santai, efektif ketika chatting, pendek-pendek bahasanya, efisien ketika berbicara, lebih cepat, terlihat gaul dan modern, tidak monoton. Yang terakhir adalah ikut-ikutan. Terus bagaimana sih pengaruhnya kepada bahasa Indonesia? Jika dilihat dari negatifnya, eksistensi keberadaan bahasa Indonesia tergerus oleh bahasa gaul. Kaum remaja digambarkan menjadi seseorang yang tidak mencintai tanah air lagi. Mereka lebih mencintai trends atau yang dibilang lebih modern seperti bahasa gaul ini. Mereka lebih memilih bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa aslinya. Kemudian menurunkan derajat bahasa Indonesia. Ya, tentu saja. Para kaum remaja lebih senang menggunakan bahasa gaul sehingga bahasa utamanya, bahasa Indonesia, bahasa nasionalis, bahasa perjuangan bangsa Indonesia tergeserkan, tersingkirkan, yang berakibat pada akhirnya menyebabkan punah bahasa Indonesia. Dampak positifnya itu apa? Pertama, memberikan inovasi bahasa baru. Para remaja menggunakan bahasa lokal dengan bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya yang digabungkan menjadi kata-kata baru. Kemudian memperpadukan dengan bahasa luar atau ada penggunaan kata yang dibalik dalam penyebutannya atau yang disingkat. Itu memerlukan yang namanya ide kreatif. Jadi kesimpulannya, bahasa adalah suatu simbol lambung arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk melakukan kerjasama, interaksi, dan mengidentifikasikan diri.
Kemudian bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa negara Indonesia. Bahasa Gaul ada ragam bahasa Indonesia yang non standar yang sudah ada sejak tahun 1980-an, yang merupakan bahasa yang tidak baku, yang tidak sopan dan santun. Kemudian faktor penduduknya bahasa Gaul ini adalah kaum remaja yang mengikuti trending teknologi, media sosial maupun globalisasi ini. Kemudian bahasa Gaul memiliki pengaruh negatif maupun juga positif tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Apabila kita menggunakan pada tempat yang tepat, maka bahasa Gaul ini tuh bisa digunakan sebagai hiburan. Tetapi namun kita menggunakan di tempat yang salah seperti formal, maka kita sama saja menggeserkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Mungkin cukup sekian presentasi tentang pengaruh bahasa Gaul terhadap bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau ada bahasa yang kurang bisa dimengerti, dan kekurangan dari saya hanyalah manusia biasa. Tuhan Sang Pencipta lah yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.